Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Beberapa waktu yang lalu India tengah kewalahan betapa tidak dapat serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para kelompok asal Indonesia ya, pada objek-objek vital India, membuat India itu menjadi kalang kabut ya, kewalahan hingga memohon untuk menghentikan serangan sporadis tersebut ya. Nah, serangan apa yang itu? Yaitu seperti hacker-hacker itu ya. Baru-baru ini kelompok peretas atau hacker yang mengatasnamakan diri sebagai aktivis Indonesia mengaku akan melakukan serangan terhadap 12.000 website India sebagai buntut dari pernyataan kontroversial pendeta Hindu India Yeti Narsingh Nariri yang secara terang-terangan sudah menghina Islam pada tanggal 15 April yang lalu. Mereka mengabarkan sudah membobol sistem ya, dari bank perusahaan jasa keuangan terbesar kedua di negara India, tapi tidak ketahui berapa banyak pengguna yang terpengaruh dari serangan cyber tersebut. Serangan juga mempengaruhi website government primary school yang mana itu juga termasuk di dalamnya Facebook hingga dealer. Hal-hal yang dilakukan hacker India ini ternyata membuat kelompok hacker India memohon ampun agar serangan sistem ke negaranya dihentikan. Nah, dari kelakuan hacker-hacker India itulah makanya hacker-hacker Indonesia merasa terhina, merasa ikut peduli karena dari media atau dari pernyataan itu seakan-akan dia menghina Islam, begitu tulisnya. Dari saluran Telegram Animus India seperti dikutip di Selasa 18 April yang lalu, tidak hanya itu, kelompok hacker tersebut juga mengancam akan membocorkan data pribadi sebuah universitas di Medan, Sumatera Utara. Jadi itu adalah balasan dari India yang mana ingin membalas aktivitas Indonesia ya, sekelompok hacker Indonesia yang mengklaim bahwa mereka berhasil mendapatkan data pribadi berupa KTP, transkrip nilai S1, kartu keluarga, transkrip nilai S2 hingga ijazah S2. Nah, tapi belum diketahui berapa banyak yang terpengaruh dan apakah data tersebut benar-benar valid. Sementara di saluran Telegram kelompok hacker Indonesia yang lainnya, Genosik, yang menulis bahwa itu hanya Google Doc Tribal. Jadi Anemi India begitu ditulis. Genosik tim Google Doc adalah metode menggunakan mesin pencari Google untuk mendapatkan informasi sensitif yang tidak ada di internet secara langsung. Bukan hanya itu saja, pendeta India Yeti Narsingh juga mendukung ide untuk membunuh 2 juta umat Islam serta memusnahkan agama Islam beserta umatnya dari muka bumi. Tujuan kami bukan hanya untuk mengambil alih Afghanistan, tapi juga untuk menaklukkan Mekah. Begitu kata pendeta itu. Itulah kata-kata yang membuat hacker-hacker Indonesia marah ya. Maka dengan serangan sporadis dari hacker-hacker Indonesia, sampai di sana pemerintahan pun ikut turun tangan minta ampun. Hal ini sudah biasa dijalankan oleh hacker-hacker Indonesia ya. Maka di dunia hacker Indonesia itu adalah hacker wahid ya, sangat ditakuti. Jangankan India, Israel aja pernah diserang dan minta ampun karena yaitu tadi sering
mengganggu, sering membuat kontroversi tentang Islam. Maka dari itu sekarang giliran India yang mau coba-coba untuk bermain api ya dengan agama Islam ya. Jadi umat Hindu untuk mengangkat senjata ya, sampai berbahasa seperti itu untuk berjuang untuk keberadaan mereka. Nah, di sini kan memanas-manasi aja, seakan-akan dia mau ngajak perang juga. Padahal yang dilakukan oleh hacker Indonesia adalah di dunia maya. Tapi di India sana dia seakan-akan mengobarkan perang secara fisik. Nah, dalam hal ini akan membuat suasana tambah runyam. Maka dari itu ini adalah sungguh hal yang harus perlu diredam. Karena apa? Karena bisa membesar, bisa antar negara. Maka dari itu beberapa tokoh penting di India untuk bisa mengerim ya, bahwa hacker-hacker Indonesia untuk mengerim, dan hacker di India atau beberapa petinggi-petinggi agama agar supaya tidak membuat pernyataan kontroversi tentang Islam. Jadi itu yang disampaikan oleh petinggi-petinggi atau pemangku jabatan di India ya. Mudah-mudahan hal ini cepat selesai ya. Begitu itu, terima kasih. Kita jangan buat provokasi juga, karena ini adalah sekedar untuk memberi pelajaran. Terima kasih. Merdeka.